dari uh, Universitas Mercu Buana jurusan psikologi yang akan memandu juga menemani teman-teman semuanya pada pagi hari ini. Oke, sebentar ya. Apakah suara saya bisa terdengar? Kekecilan, Kak. Oke, kok. Ya udah lumayan kedengeran. Oke, sip. Oke, baik, terima kasih. Saya mulai ya. Apakah sudah siap? Oke. Jadi, sebelum mulai, aku ingin tanya nih sama kalian, pernah nggak sih di tengah ada konflik sama orang tua atau mungkin bertengkar dengan orang tua, tiba-tiba kalian sadar, kok kayaknya aku marah banget ya, atau mungkin kok kayaknya aku sedih banget, pengennya nangis gitu ya kan? Nah, itu adalah tandanya dimana emosi kita itu sudah eh, mau mengendalikan diri kita atau ingin mengambil alih diri kita. Nah, di sesi pertama ini kita akan belajar untuk mengenali tentang emosi itu. Nah, di sini ada 4 gambar. Ada 4 gambar emosi, ada sedih, marah, kecewa, frustasi. Nah, coba teman-teman semua ketik di kolom chat tentang emosi apa sih yang paling sering muncul saat bertengkar dengan orang tua. Saya tunggu jawabannya ya. Oke, ada yang bilang frustasi. Ada lagi. Frustasi lagi. Baik. Nah, itulah emosi yang apa ya sering muncul pada saat konflik tersebut. Sekarang coba diingat-ingat ketika frustasi, emosi itu muncul ya. Bagian tubuh mana yang paling pertama kali bereaksi? Apakah apa dahinya mengerut gitu atau mungkin tangannya mengepal, ada yang mungkin dadanya sesak gitu. Simpan jawabannya dulu di kepala kalian. Next, jadi emosi dalam konflik itu bisa kita kelompokkan menjadi 4 jenis utama yang kita sebut feels ini. Yang pertama ada emosi marah, frustasi, sedih, kecewa. Emosi-emosi ini itu dia nggak muncul sendirinya. Mereka biasanya datang dalam sebuah siklus ya. Mulai dari pemicunya. Misalnya pemicunya itu kita dilarang atau nggak diizinkan untuk pergi gitu misalnya. Kemudian yang muncul kemarin dibilang gitu ya kan. Nah kemudian kita bereaksi impulsif dengan cara mungkin kita uh, apa meledak-ledak atau mungkin kita menangis gitu ya, atau mungkin ada yang langsung kabur aja gitu padahal nggak diizinin buat pergi gitu. Nah dan akhirnya masalahnya nggak selesai. Siklus ini yang akan kita pecahkan pada hari ini. Oke, sekarang waktunya praktek singkat ya. Di sini untuk mengenali tentang emosi kita itu, kita ada 3 pertanyaan nih. Situasi konflik terakhir dengan orang tua itu seperti apa? Kemudian emosi apa yang kamu rasakan? Pilih dari feels tadi. Um, Kalian bisa ketik di kolom chat tentang perasaan kalian yang lain mungkin yang di luar dari feels itu. Kemudian sinyal fisik apa yang muncul? Jujur aja ini untuk diri kamu sendiri. Saya tunggu di saya tunggu jawabannya di kolom chat ya. Kayak gini contohnya. Contohnya dilarang pergi dengan teman, emosi yang muncul marah plus sedih. Sinyal fisiknya dadanya sesak, tangannya gemetar gitu. Kemudian contoh yang lain ada orang tua misalnya membatasi pergaulan kita, pokoknya kamu gak boleh temenan sama si A gitu. Terus emosi yang muncul bisa marah atau frustasi karena kebingungan gitu, kenapa kok aku gak boleh temenan sama dia gitu. Kemudian sinyal fisik yang munculnya apa?
dahinya mengerut atau rahangnya juga mengeras gitu gara-gara konflik itu. Coba kita lihat ya. Nggak dibolehin keluar, frustasi, sedih, oke. Dahinya mengerut, kepalanya panas, oke, sip, terima kasih jawabannya. Kan sekarang kan kita udah tahu nih tadi ada sinyal fisiknya, mungkin dari jawabannya ada yang dahinya mengerut, kepalanya panas. Nah, di sini ada daftar alarm. Pemicu utama konfliknya itu misalnya tadi nggak dibolehin pergi, ya kan? Sinyal fisiknya itu dahinya mengerut, kepalanya panas. Berarti nanti saat tiba-tiba kita wajahnya udah mengerut gitu ya kan, kemudian kepalanya udah mulai panas, kita bisa tahu nih, oh itu ternyata aku udah mulai pengen merasakan amarah seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan sinyal fisik itu muncul, kalian tahu nih, oh emosi aku udah mulai naik, aku harus berhati-hati akan hal itu. Oke, sekarang kita masuk sesi kedua ya guys. Di sesi sebelumnya kita kan sudah mengenal nih tentang emosi kita, pemicunya apa gitu, reaksi fisiknya seperti apa. Sekarang gimana caranya supaya kita nggak dikendalikan oleh emosi itu? Jawabannya adalah dengan mengambil kendali melalui situational awareness. Sebelumnya kita coba cek lagi nih daftar alarm pribadi kalian itu seperti apa, sinyal fisik nomor 1 kalian itu seperti apa, diingat-ingat. Kemudian sekarang kita belajar mengenai cara membaca situasi konflik. Situational awareness itu apa sih artinya? Nah, situational awareness itu artinya adalah kemampuan untuk membaca situasi sebelum kita bertindak. Kalian bisa bayangin kalau misalkan kalian itu adalah komandan perang gitu ya kan. Kalian harus tahu dong situasi perang saat itu kayak gimana. Resikonya apa kalau kalian melakukan sesuatu gitu. Sama halnya dengan konflik dengan di sini ada 3 lapisan yang harus bisa kita baca di saat situasi itu. Yang pertama adalah melihat kira-kira apa nih yang sedang terjadi saat itu, ekspresi orang tua kita seperti apa, kemudian nada suaranya kayak gimana sih, terus suasana rumah saat itu seperti apa, apakah sedang tegang atau biasa saja gitu. Kemudian yang kedua adalah memahami kira-kira ini orang tuaku ini ekspresinya kayak gini tuh artinya apa sih gitu. Apa sih yang mereka lagi butuhkan di balik marahnya mereka, di balik kata-katanya mereka gitu. Misalnya orang tuanya bilang kamu tuh udah nggak pernah dengerin mama lagi, atau mungkin kamu tuh udah nggak pernah dengerin papa lagi gitu ya kan. Mungkin itu artinya mereka saat itu sedang merasa lelah dan ingin dihargai gitu, bukan sekedar marah aja. Kemudian yang di lapisan ketiga adalah memproyeksikan. Kira-kira apa akibatnya kalau misalkan aku marah, balik marah gitu ya sama orang tua aku, kira-kira apa sih akibatnya gitu, apa yang bakalan terjadi. Tapi kalau misalkan aku tenang, aku diam dulu, aku mendengarkan orang tua aku mau berbicara apa gitu, apa hasilnya akan lebih baik lagi gitu. Boleh marah ya teman-teman, tapi kita tuh memilih cara untuk merespon yang paling efektif itu seperti apa kepada orang tua kita. Nah, setelah kita bisa nih membaca situasi saat itu, ya kan, supaya kita keluar nih dari pikiran kita ke situasi sekarang seperti apa, menyadari tentang apa yang ada di depan mata kita. Kita butuh alat untuk menenangkan diri. Di sini ada 3 alat untuk kalian bisa menenangkan diri. Yang pertama adalah square breathing. Square breathing itu adalah teknik pernapasan kotak, yaitu 4-4-4. Jadi kalian di sini prakteknya adalah tarik nafas 4 detik, kemudian tahan 4 detik, kemudian buang 4 detik, kemudian tahan lagi 4 detik. Ini diulangi untuk menenangkan diri kalian selama 2-3 kali. Ini ngirim sinyal ke tubuh supaya sinyalnya adalah tenang aja gitu, nggak ada bahaya apa-apa gitu. Nah, yang kedua adalah grounding. 5, 4, 3, 2, 1.
5 hal yang kamu bisa lihat saat itu, kemudian 4 hal yang bisa kamu raba, 3 hal yang bisa kamu dengar, 2 hal yang bisa kamu cium, saat itu ada bau apa gitu ya, kemudian 1 hal yang bisa kamu rasakan. Ini bisa aja 2 hal yang bisa kamu rasakan saat itu gitu, atau 3 hal yang bisa kamu lihat warna di sekitar ada apa aja gitu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah coping statement. Coping statement itu penenang yang kamu ucapkan pada diri sendiri. Misalnya, aku bisa ngelewatin ini hanya konflik sementara gitu. Uh, dan apa namanya, orang tua aku nggak mungkin lah membenci aku gitu. Sekarang kita coba teknik pernapasan ini ya. Sebentar aja kita ulangi 2 kali bersama-sama, saya yang pandu, ikuti suara saya ya. Apakah sudah siap? Ikut 2, 3, 4, kemudian buang 2, 3, 4, tahan lagi 2, 3, 4, dan kita ulangi sekali lagi. Tarik 2, 3, 4, tahan 2, 3, 4, buang 2, 3, 4, tahan lagi 2, 3, 4. Oke, good. Sekarang kita coba kalian bayangin ya, skenario pertama adalah orang tua kalian bilang kamu tuh selalu sibuk deh dengan HP gitu. Nah, kita jeda dulu nih, kita tenang gitu, jangan langsung dijawab, kita dengerin dulu ya kan. Nah, terus habis itu kita grounding. Grounding itu apa tadi teman-teman, kita lihat nih, sebutin warna yang kamu bisa lihat di ruangan itu sekarang gitu. Kalau misalkan aku sekarang, aku bisa ngelihat warna, ada warna putih, kemudian ada warna merah, ada warna biru. Nah, kayak gitu. Kemudian baca medan atau situasi saat itu, ekspresi orang tua kita tuh gimana sih, ya kan? Mungkin mereka apakah butuh perhatian gitu, apakah mereka ingin didengar gitu. Nah, langkah yang keempat adalah memilih respon. Misalnya, iya ma, iya pa gitu, maaf ya, lagi baca tugas penting, sebentar lagi aku matiin kok gitu. Nah, kemudian skenario yang kedua adalah permintaan kamu, misalnya di menghalaman. Oke. Nah, skenario yang kedua adalah permintaan kamu ditolak tanpa alasan yang jelas. Tuh. Langkah pertama adalah jeda, kemudian kita bisa melakukan praktek napas kotak tadi ya. Terus langkah ke diri kita sendiri gitu. Ini tuh bukan penolakan terhadap diriku secara pribadi gitu. Aku cuma nggak boleh diizinin, misalnya tadi ada yang nggak diizinin pergi naik motor gitu ya kan. Terus kamu yang kedua adalah bisa nanya nih dengan tenang, boleh tahu nggak kenapa nggak boleh gitu. Boleh tahu nggak kenapa kok nggak diizinin gitu. Oke. Di sini sekarang ada kartu penenang. Kalian nanti akan saya kasih tentang worksheetnya dari awal sampai akhir. Kemudian di salah satu isi worksheet itu ada kartu penenang. Jadi kalian bisa isi sendiri ya. Satu teknik jeda favorit kalian itu apa, kemudian teknik penenangan andalan kalian itu apa, habis itu kalimat penenang kalian itu apa. Apa misalnya ada coping statement gitu, kalimatnya apa gitu ya kan. Nah, terus yang terakhir tempat penyimpanannya kira-kira di mana? Apakah mau disimpan di HP gitu, dijadiin wallpaper gitu misalnya ya, atau mungkin ditempel di atas meja, disimpan di dalam laci dan lain sebagainya. Oke. Okay. Wah, sekarang kita sudah masuk ke sesi ketiga. Ya kan? Mantap banget ya teman-teman, kita udah bisa sampai di sesi ini adalah sesi terakhir kita. Nah, kita sebelumnya sudah belajar mengenai tentang bagaimana kita mengenali emosi kita gitu, alarm pribadi kita sendiri, terus
bagaimana cara kita menenangkan diri gitu ya. Tapi gimana tuh kalau misalkan konfliknya udah selesai, apa yang harus kita lakukan gitu. Sering kan kalau misalkan udah pisah kamar, udah pisah ruangan, terus kita masih merasakan hatinya mungkin masih panas gitu, pikirannya masih berputar-putar, masih riwet gitulah. Nah, di sesi ini kita akan belajar untuk bagaimana caranya kita mereset emosi kita pasca konflik, yaitu dengan teknik napas 478 untuk reset. Jadi kalian tarik napas pelan-pelan melalui hidung selama 4 detik, kemudian tahan napas selama 7 detik, kemudian hembuskan selama 8 detik secara perlahan gitu. Kenapa harus 8 detik? Karena hembusan panjang itu seperti memberi sinyal ke tubuh kita kalau misalkan bahayanya tuh udah lewat loh gitu. Sekarang aku bisa tenang, sekarang aku bisa relax gitu. Nah, kita bisa ya praktek sama-sama lagi tentang teknik pernapasan ini. Saya yang pandu. Siap-siap dulu, raut wajahnya dirileksin dulu, bahunya rileks gitu. Sudah siap ya? Tarik napas 2, 3, 4, kemudian tahan 2, 3, 4, 5, 6, 7, buang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik lagi 2, 3, 4, tahan 2, 3, 4, 5, 6, 7, buang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, gimana rasanya teman-teman? Apakah kalian merasa lebih tenang atau lebih rileks? Jadi teknik ini bisa dipakai kapan aja gitu, ya kan? Bisa dipakai sebelum tidur kalau kalian pengen menenangkan diri pada saat kalian ingin presentasi gitu. Kalian bisa memakai teknik napas ini supaya kalian bisa jadi lebih tenang gitu. Nah, setelah kita belajar cara menenangkan diri melalui teknik napas tadi, sekarang kita belajar untuk menenangkan pikiran kita kayak gimana gitu. Dengan cara self talk positif. Kita ubah self talk negatif ya, karena habis mungkin marah atau emosinya tadi udah coba kita tenangin gitu, tapi pikiran kita masih lumayan riwet gitu ya kan. Kemudian self talk negatif itu kita ubah jadi self talk positif gitu. Misalnya di sini aku nggak bisa mengontrol emosiku, itu kan negatif ya teman-teman. Nah, diganti hal itu jadi positif. Misalnya aku tuh lagi belajar mengontrol emosiku, besok-besok pasti bakalan lebih baik lagi kok. Aku ini manusia loh, aku ini ada salah, tapi nggak apa-apa, aku bisa belajar dari kesalahan aku gitu, ya kan. Nah, tugas kalian sekarang adalah coba ya, tulis satu kalimat negatif yang sering muncul di kepala kalian setelah kalian mungkin ada konflik atau bertengkar sama orang tua, lalu kita ubah bareng-bareng menjadi kalimat pemulihan. Saya tunggu ya jawabannya di kolom chat. Aku nyebelin. Oh, oke. Sekarang kita coba mengganti hal itu, aku nyebelin gitu kan, jadi self talk positif. Kira-kira seperti apa sih teman-teman? Konteksnya apa dulu nih misalnya, ya kan? Kalau konflik konteksnya mungkin tadi itu aku disuruh tapi aku lama gitu misalnya gitu ya kan. Nah, terus kamu merasa ya aku nyebelin gitu. Nah, bisa aja kalian ubah aku nyebelin ini menjadi, oh itu kan tadi aku lagi mengerjakan sesuatu hal yang lain gitu, mungkin aku lama tapi nggak apa-apa kan, aku udah berusaha untuk mengerjakan apa yang diminta tolongin gitu misalnya. Oke, good ya teman-teman. Sekarang next adalah kita bayangkan ya kan, kita bayangin bareng-bareng konfliknya baru selesai, terus kamu masih kesel gitu, padahal udah udah tadi gitu ya kan, konfliknya udah selesai, udah diomongin gitu. Nah, apa sih yang kamu bisa lakuin?
Langkah pertama adalah kamu pergi ke ruangan yang tenang. Bisa aja kamu pergi ke kamar kamu, atau mungkin kamu punya kebun gitu ya, kamu pergi ke kebun terus kamu lihat tanaman-tanaman gitu, biar supaya situasinya beda lagi gitu ya kan. Kemudian yang kedua adalah kalian melakukan napas 478 tadi gitu, untuk menenangkan hati kalian gitu. Kemudian yang ketiga, kalian mengucapkan self talk pemulihan tadi gitu. Kalau misalkan ngebayangin kayak gitu kan rasanya apa ya, kayak lebih ringan gitu ya kan. Kalian bisa menempatkan diri kalian di situasi yang berbeda gitu kan. Konfliknya udah tadi gitu, udah selesai, udah aku omongin, jadi sekarang ya nggak apa-apa, it's okay, aku tuh udah di ruangan yang berbeda, aku udah bisa tenang gitu ya kan, dan aku berhak untuk memulihkan kembali, menstabilkan kembali emosiku gitu. Sekarang kita uh, menggabungkan semua yang tadi kita pelajari gitu. Kalau ada konflik, yang pertama kita harus mengenali tentang emosi kita saat itu seperti apa. Kenali nih sinyalnya kayak gimana. Kalau udah mulai kepalanya panas, berarti aku udah mulai merasakan frustasi, merasakan marah. Kalau dahinya mengerut, berarti aku udah mulai merasakan menahan tangis gitu, misalnya menahan sedih gitu. Kemudian sesi kedua tadi kita udah belajar mengenai jeda dan bagaimana caranya kita untuk tenang gitu kan, dengan membaca situasi, membaca medan atau situational awareness tadi gitu. Kemudian kita sudah mencoba untuk menggunakan teknik napas tadi ya. Yang ketiga adalah riset dengan napas 478 dan self talk positif. Ini semua adalah alat untuk kalian ya. Kalian bisa latih hal ini setiap hari, bahkan saat nggak konflik, supaya kalian bisa jadi lebih rileks gitu, bisa jadi lebih tenang. Kenapa sih tenang itu atau regulasi emosi itu sangat penting gitu ya kan? Karena saat kita tenang, pikiran kita tuh jadi lebih terbuka, kita bisa terbuka kepada misalkan orang tua kita gitu ya kan, kita juga bisa berempati saat kita tenang gitu. Nah, tujuannya kita untuk regulasi emosi itu juga supaya uh, kita tujuannya ini bukan untuk supaya kita nggak pernah marah gitu ya kan, tapi untuk memilih gimana caranya kita merespon orang tua kita atau orang yang sedang kita ada konflik itu dengan cara yang efektif dan yang baik gitu. Bukannya untuk menang dalam setiap pertengkaran gitu ya kan, tapi untuk menjaga hubungan kita terhadap orang lain gitu, dan kepada diri kita sendiri, seperti itu. Oke, program pelatihan hari ini sudah selesai, 30 menitan ya kayaknya ya. Nah, terima kasih sudah hadir dan berpartisipasi dengan luar biasa pada hari ini. Satu pertanyaan terakhir mungkin yang bisa dijadikan renungan gitu. Besok-besok kalau misalkan kamu merasa kepalanya mulai panas gitu ya kan, terus dahinya udah mulai mengerut lagi, tangannya udah mulai dikepal lagi gitu kan. Nah, apa satu hal kecil yang kamu bisa coba lakukan berbeda gitu. Nah, program ini resmi berakhir. Sampai jumpa dan tetap jaga diri. Kalau misalkan ada pertanyaan, mungkin bisa ditanyakan di grup WA kita gitu ya. Ini kita latih setiap hari, bahkan saat tidak konflik. Terima kasih semuanya. Dadah. Iya, terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Oke.
Boleh silakan keluar dari Zoom ya, teman-teman.